Semua kita punya selamat pagi dan shalom. Kita ada lagi dalam renungan Paus di hari Senin 17 Juni 2024 dalam harapan bahwa semua kita tetap dituntun, disertai dan diberkati oleh. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan-Mu sampai di minggu ketiga di bulan Juni. Secara khusus di hari Senin ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami, kelemahan dan ketidakmampuan kami. Karena itu kami mengundang Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh Kudus menghikmati hamba-Mu ini, supaya firman Tuhan yang dibaca dan diberitakan semua orang yang mendengarkannya boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Firman Tuhan kepada kita terambil dari Kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 hingga 22. Begini bunyinya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkembanglah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham
mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia Ishak. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehoboth. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan kita melaksana roda yang berputar. Ada kalanya seseorang berada di atas, seperti mendadak sukses, memiliki bahagia. Mereka ada dalam kondisi kesehatan yang sehat-sehat saja. Namun terkadang seseorang berada di bawah. Misalnya, ia berada dalam kondisi terpuruk dalam hal ekonomi. Ia sakit, ia sedih, ia menangis. Hal semacam ini bisa saja menimpa siapa saja, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini dialami oleh Ishak ketika usaha bercocok tanam dan beternak diberkati oleh Tuhan. Hasil pertanian 100 kali lipat. Peternakan pun berlipat ganda. Kisah yang sama juga berlaku sepanjang hidup para bapak leluhur dari Abraham sampai ke Ishak. Juga dia dan sampai berlanjut kepada umat Israel.
Mereka tentu berhasil karena kerja keras. Otak mereka berputar dan keringat mereka terjalin dalam anugerah Allah. Ketika kehadiran Allah memberkati umatnya, berbagai potensi alami ikut dikembangkan. Sangat subur. Kemakmuran Ishak makin bertambah sehingga penduduk pribumi berkata, mereka merasa terancam. Ini bisa dipahami sebab sumber tanah dan air sumur mereka bisa terbatasi oleh kemakmuran Ishak. Belum lagi jika hasil tanah dan ternak Ishak jauh lebih baik. Tidakkah Ishak itu akan membuat rakyat bertanya tentang kebijakan raja dan berakibat pada Ishak diusir secara halus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, orang yang mengandalkan Tuhan tidak bereaksi dalam kepanikan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak bereaksi dalam kepanikan hidup. Mengalah bukan berarti kalah. Berserah tetapi tidak menyerah. Dalam iman dan harap Ishak berdoa. Berdoa terus kepada Allah. Dan ia berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur yang tertimpa tanah. Sumur di Esek dan Signa masih tetap digugat sampai Ishak mengalah dan ia terus berdoa sampai Rehobot dan Berseba menjadi milik. Bahkan Abimelek akhirnya datang dan mengakui bahwa Ishak ada dalam tuntunan dan pemeliharaan berkat Allah. Hal ini mengajarkan kita bahwa melalui umatnya Allah memberkati bumi hunian miliknya ini.
Ada banyak reaksi orang ketika melihat berkat Tuhan atas hidup kita. Ada yang merasa tersaingi. Ada juga yang ingin menarik manfaat dari kebersamaannya dengan kita. Namun, jangan sampai kita bersungut-sungut karena reaksi yang muncul itu. Yang perlu kita ingat adalah bahwa semua berkat yang kita peroleh dalam hidup ini merupakan wujud pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Karena itu, Allah dapat memakai siapa saja untuk memelihara dan memberkati umat, termasuk pihak-pihak yang kita anggap sebagai musuh sekali. Dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan itu, kita yakin bahwa segala kekhawatiran dan ketakutan bisa diubah menjadi berkat dalam hidup kita. Mungkin saja kita dapat dipakai Allah untuk menjadi jalan berkat yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan seseorang. Karena itu, jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Yakin benar bersama Allah kehidupan kita diberi jaminan kehidupan yang berkenan kepada. Ketika kita bekerja dengan tekun dan sungguh, Allah Sang Berkat pasti memberkati jerih lelah kita. Sebab hikmat itu berasal dari Pada. Berkat itu miliknya. Tuhan pasti memberikan berkat bagi setiap orang yang berharap dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus. Tolong katong sambut supaya katong tetap hidup untuk memuliakan nama